Ya, gaya konservatif. Ini baru masuk 37, 39. Nah, kita mulai saja karena jam 7.39. Jam di laptop Ibu menunjukkan 7.39. Ya, masuk baru 40 orang, seharusnya 60 lebih. Ya. Coba Ananda sekalian ya, perhatikan mengapa Ibu tidak tatap muka. Minta mohon doanya, anak Ibu dirawat sekarang di Rumah Sakit Ibnu Sina. Tapi alhamdulillah tidak COVID. Kemarin memang sempat masuk ruang suspek isolasi. Ya, mohon doanya ya nak ya. Makanya Ibu kan memang Ibu betul-betul mau ngajar karena minggu kemarin tak ngajar ya. Ya coba perhatikan, minta doanya nak ya supaya anak Ibu cepat sembuh ya dari penyakitnya. Ya. Sekarang udah seminggu dirawat. Selasa, makanya Ibu kemarin tidak dari Senin Selasa ya. Ya. Ya, untuk Ananda mungkin cepat sehat selalu ya. Itu anak Ibu jarang keluar pada yang baru tamat di geologi yang kenanya. Ya mohon doanya nak ya. Ya, Nah, kita masuk gaya konservatif yang di bab usaha dan energi. Terakhirnya nanti daya ya. Gaya konservatif ini definisinya ada dua versi. Pertama, suatu gaya dikatakan konservatif ketika kerja dilakukan gaya tersebut pada benda bergerak tidak tergantung pada lintasan yang menghubungkan posisi awal dan posisi akhir. Ini versi pertama. Ya. Nah, pada definisinya mungkin Ananda kan udah baca ya. Berarti tidak tergantung lintasan. Misalnya contohnya dibuat sampel ya. Nah, misal ada posisi awal. Ini posisi awal. Sampai ke sini posisi akhir. Ini posisi awal. Ini posisi akhir. Ada benda. Ya. Sekarang lintasan itu gaya konservatif tidak tergantung lintasan. Berarti jalan ke sini ini pertama. Ini disebut lintasan pertama. Ada lagi lintasannya bisa. Misalnya ini ke sini. Ini lintasan kedua. Itu dia. Nanti ada lagi. Kita buat gini. Nah, ini lintasan ketiga. Itu artinya gaya konservatif tidak tergantung lintasan. Jadi, tidak tergantung lintasan bisa dari ini pertama, ini kedua. Itu dia ya. Yang ini ketiga, misalnya itu yang dicari. Ya, ini ketiga, posisi akhir. Pokok dia menuju posisi akhir sama. Kayak kita mau dari SMA 8 ke Mall SKA. Bisa melewati Jalan Sudirman, bisa melewati mana lagi? Arifin Ahmad. Nah, itu berarti tidak tergantung lintasan. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari apa yang kalian baca gaya konservatif itu disingkatkan biasanya FC ya. Gaya konservatif. Gaya konservatif ya. Konservatif itu disingkat FC. Kalau non konservatif FNC ya. FNC. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa nak? Yang gaya tidak tergantung pada lintasan. Yang dari baca. Apa? Ayo. Siapa yang menjawab? Regina, Malik, Tidore apa gayanya? Gaya gravitasi, ya good.
Lagi apa? Contohnya, gaya Coulomb. Terus yang lain? Gaya gravitasi, Fg. Terus apa lagi? Gaya yang misalnya kita lempar bal tuh gaya pegas ya. Gaya pegas. Nah, contohnya ya. Terus gaya listrik, gaya elastis. Nah, itulah versi pertama. Berarti kita menghitung bisa lintasan satu. Ya. Gravitasi kan bisa dari mana aja ya. Kalau non konservatif, ya kita lihat versi keduanya lagi ya. Kita lihat versi keduanya. Ini definisi satu. Definisi dua. Suatu gaya dikatakan konservatif jika kerja yang dilakukan sama dengan nol. W-nya, walk-nya nol. Ketika benar melakukan lintasan tertutup. Posisi awal dan posisi akhir benda pada titik yang sama. Itu contohnya gimana lintasan tertutup itu? Gimana nak lintasan tertutup itu? Bisa dia bekerja misalnya gini. Apa yang ditekan? Nih, lintasan tertutup ya. Jadi kalau lintasan tertutup ada misalnya ini gaya loh. Nih link. Nih gaya misalnya ada lintasan tertutup tuh gini misalnya contoh ini Ibu ambil. Ada benda ya. Di sini bendanya sekarang. Masanya. Nah, yang tertutup tuh sama dengan nol tuh apa sekarang? Berarti kalau ada A, ada B, ada C. Berarti di sini ada gaya apa aja? Nih. Misalnya gambar kerja dilakukan oleh gaya berat Mg. Benda ya, ini M. Berarti di sini nih gaya berat nih Mg. Nih bendanya. Yang mana lintasan tertutup? Sekarang ini lintasan tertutup kan? Ada A, ada B, ada C. Berarti nanti bisa ditanya lintasan dari A ke B, B ke C, C ke A ya. Sudah tahu apa lagi? A ke B lintasannya. Berarti ditanyanya gaya berat yang misalnya ditanyanya pertama gimana? Gaya dikenakan gaya luar dari A ke B, B ke C. Yang sama dengan 0 itu ini. Mengapa sama dengan 0 ini? Karena tertutup delta X-nya sama dengan 0. Ini dia contohnya ya. Mengapa dia sama dengan 0? Ini sumbu Y, nanti sumbu X ya. Tuh, paham? Coba pahami dulu. Coba pahami dulu nak. Kalau WAB berarti nanti rumusnya WAB itu gimana? Gaya apa yang kerja pada WAB nak? Halo? Coba jawab. WAB. Nanti Bu tanya. Yang A. Sudah itu WAB apa lagi? B ke A lagi. WBA. Coba siapa yang bisa WAB itu? Tanyanya hitung kerja yang dilakukan dari WAB, WBA, WBC, ya. Nah, yuk, non konservatif. Rumus W kan tahu kan? Ini misalnya ada suatu benda, nih, benda. Di sini sudutnya nih, misalnya, ini MG. Nah, WAB gimana? Apa rumus yang bekerja pada WAB? Gaya berat? Gaya berat apa? WAB, nah WAB. Ke sini bisa, nih, nih. WAB apa nak? Gaya berat MG milik arah yang berlawanan dengan arah gerak, iya kan?
Berarti WAB itu sama dengan apa? Dari A ke B. Min MGY. Min M. Kan gaya berat itu MG. Berarti MGY arahnya ke sumbu Y. Itulah cara ngitungnya. Kalau yang dilakukan WBA gimana? Siapa yang bisa? Tinggal masuk aja min nih. WAB itu berarti sama min MGY arahnya. Berarti arahnya yang ke bawah nih. Kalau WBA. WBA apa nak? Dilakukan oleh gaya berat MG berlawanan dengan nomor A kan? Ya. WBA. WBA. B ke A. Berarti sama dengan apa? Kalau kita jawab. Min W apa? AB ya kan? Sama dengan MGY. Nah, sampai itu nulisnya kan. Sama dengan MGY. Kalau WBC. Nah, Bu, kasihlah yang WABC. Nah, ini Bu hapus ya. Ini gambarnya gini. Bu buat yang baru lagi. Sekarang WABC. Ini versi keduanya. WABC itu gimana sekarang? Kalau WBC itu pasti 0 tuh kan? WABC. Karena sesuai dengan prinsip kerja fisika, gimana? Ayo. Kalian udah baca kan? Konsep fisika tidak ada perubahan terhadap titik tangkap. Berarti WABC sama dengan apa? Ayo, kalian matematik pandai kan? WAB tambah WBC. Inilah dia. Nah, sama dengan apa tuh? Berarti WAB tadi sama dengan apa, nak? BC yang lurus tadi kan? Nih. Yang tutup lurus ini. Ini B, ini C. Yang gambar tadi ya. Berarti WAB sama dengan apa tadi? Min? Halo? Yes. MGY. WBC tadi? Sama dengan 0 ya kan? Nah, berarti sama dengan WABC itu sama dengan min MGY. Itulah dia. WABC. Ini baru masuk Samuel. Nah, itu dia. Coba Ibu tanya. Lintasannya yang dari gambar tadi WABCA. Ayo. 3 menit dari sekarang. Siapa yang jawab? WABCA. Uraikan. Uraikan pertama apa? Ayo. Siapa yang jawab? Ibu tulis. Ibu tolong nulisnya. Nggak, Ibu nulis dah. Ini siapa yang jawab nih? Francisca. Oke. Francisca. WAB. Terus. Ntar Ibu admit dulu yang masuknya. WBC. Terus. Oke. Tambah WCA. Ya. Dah. Hasilnya. Min MGY. Min MGY tambah 0. Terus? Apa lagi? WAB tadi min MGY. WBC 0. WCA WCA apa? Tambah MGY.
berarti lintasannya sama dengan 0. Ya, jadi kerja yang dilakukan algebra partikel untuk lintasan yang berbentuk loop adalah 0. Ini loop nama tertutup. Arti loop itu tertutup, loop gini. Nanti belajar di konsep listrik. Ya. Artinya tertutup. Itulah dia. Nah, pahami itu ya? Non konservatif. Nah, kita lanjut ya. Ada pertanyaan, Nak? Contoh non konserv ini versi keduanya ya, yang lintasan tertutup masih konservatif nih ya. Dah, kita lanjut. Nih, gaya konservatif versi kedua. Nih, gaya non konservatif itu sebuah gaya dikatakan non konservatif apabila kerja yang dilakukan gaya tersebut pada benda bergerak antara dua titik, bergantung pada lintasan gerak antara titik tersebut. Kayak gaya pegas kan, dua titik tidak bisa kemana-mana ya. Kayak gesek kinetik, berarti itu non konservatif. Ingat tuh, yang non berarti kalau lintasannya kemana-mana bisa ditempuh itu konservatif. Itu istilah aja ya, karena kalian baru. Kalau non cuma dia satu lintasan aja. Tidak bisa jalannya 3 lintasan, satu saja. Setelah itu ketika benda meluncur di atas suatu permukaan, gaya gesek kinetik mempunyai arah yang berlawanan dengan arah gerak benda yang melakukan kerja negatif ya. Itu dia. Jadi hambatan udara. Contohnya apa tadi? Hambatan udara. Apalagi contoh gaya non konservatif? Gaya gesek. Apalagi? Masuk. Gaya normal kan masuk. Nah, apalagi? Hambatan udara, gaya normal, tegangan ya. Tegangan kan kita dari mana kita tarik? Kalau dari atas ya ke bawah, kalau dari kiri ke kanan ya. Nah, itu gaya non konservatif. Ingat untuk UH-nya ini objektif aja. Ibu belum sempat karena ada musibah keluarga ibu belum sempat mengoreksi UH-nya lagi. Nah, ini ya. Nah, aplikasi gaya gesek ini dia, ya. Gaya gesek menahan gerak dari kereta, tidak seperti gaya gravitasi. Gesek kan memberikan kerja negatif pada kereta sepanjang perjalanan. Ketika kereta sedang bergerak naik maupun sedang turun. Ini permainan apa nih kira-kira nih? Roller coaster, bukan? Start yang pertama kan? Yang bulat, yang sampan itu, bukan ya? Aplikasinya. Pernah naik ini, nak? Ini baru masuk, Talita. Apa yang bisa dimengerti lagi? Nih ya. Sudah itu nih, contoh. Ini ada contohnya rupanya. Contoh konservatif dan non konservatif seperti Ibu beritahu tadi. Ya. Ini dia. Konservatif. Nih ya. Kinetik, statis, hambatan udara, tegangan, gaya normal, gaya dorong roket. Ya. Biasanya kalau momentum impuls itu yang kedepannya kita membuat roket air bisa Ibu tuh. Ya. Cuma nggak bisa per kelompok masalahnya. Sendiri biayanya lumayan mahal 50.000 kan. Nanti aku cari untuk itu harus tugasnya tugas membuat apa alat peraga. Nah, ini contohnya nak ya. Kita lanjut nih, rumusan secara umum sama nih. Itu yang Ibu bilang tadi, WC tambah WNC itu ya. WC adalah kerja gaya konservatif, WNC kerja gaya non konservatif. Itu secara umumnya, rumusannya. Jadi rumusannya W itu yang energi kinetik ini turunkan ya. WNC EK akhir, energi kinetik akhir kurang energi kinetik awal. Berarti EP EK rumusnya kan setengah MP kuadrat. Nah ya, ini dia. Setengah MP kuadrat. Nih. Diturunkan dari sini. Nih. Pertama nih. W. Gaya perpecahannya berupa gaya gravitasi. Berarti gaya gravitasi awal
akhir tambah NC. Ini gaya kinetik akhir, ini gaya kinetik awal. Sehingga rumusnya dibuat EK akhir kurang EK awal tambah EP akhir kurang EP awal. Itu W non konservatif nanti ya, kalau mencarinya. Ini dia rumusnya. Nih. Itu W konservatif. Nah, ada pertanyaan? Nah, tak ada, Ibu lanjut. Nah, ini dia. Ya, energi kinetik, gravitasi, ini rumusnya. Berarti energi mekanik total itu EP tambah EK. Nih, sama dia ya. WNC EF kurang E0. Non ya. E itu EK tambah EP ya. Nah, nih. Berarti hukum Newton keberapa berlaku sini? Newton second law. Berarti hukum Newton kedua. Berarti bekerja equation kinematika, konservatif, dan teori energi. Ini energi ya, energi kinetik, energi potensial. Nah, ini rumusnya seperti yang tadi. EF sama dengan E0. EF berarti ada EK-nya, ada EP, ada EP awal, ya, ada MGH0. Ini penggunaan kekayaan energi mekanik nah ya. Misalnya nih ada. Ini contohnya J0-nya 0. KE ini energi kinetik, ini EP ya. E berarti ini tambah ini. 0 tambah 600.000. Ya. Kurang atau tambah tadi? Tambah kan? Nih rumusnya ya. 200.000 tambah 400.000. Nih dapatnya 600 Joule. 400, 200, 600 Joule. Ini dia. 600 ya. Ini yang roller coaster ya. Mungkin tidak dipahami. Tanyakan asumsi bahwa coaster ini memiliki kecepatan mendekati 0 ketika berada di puncak. Kalau di puncak kita asumsikan dia 0. Jadi bisa dijawab pakai rumus EK, EP, yang mana hasilnya 0 tadi. Masukkan aja angkanya. WNC sama dengan 0. Gunakan hukum kekekalan energi mekanik, mekanik akhir, dan mekanik awal. Ditanyanya tadi apa? Kecepatan akhir. Tinggal diakarkan. Ngapa diakarkan? Karena rumusnya apa? Karena diakarkan apa ini ya? PF kuadrat. Berarti V0 ya. Tambah 2 dikali silangnya GHF. Dapat ini dimasukkan angkanya ya. Itu dia. Nah, contoh ini juga sama kembang api. Coba yang kita bahas soal kemarin di buku. Ini solusinya udah ada, tinggal cari aja kalian. Ini yang terakhir daya W. Daya adalah perubahan kerja yang dilakukan waktu diperlukan melakukan kerja P, W per T. Ya. W di sini bisa F kali S nanti. Kerja. Satuan daya itu watt. Ya. Ini dia. Ini dia satuannya watt. Kalau secara MKS, CGS, British ya. Ini dia. Joule, erek, volt ya. Second, waktunya tetap dalam time ya. Dalam detik. Ini daya. Perubahan energi per waktu. Berarti bentuk lainnya gini ya. Perubahan energi per waktu. Perubahan P berarti daya itu bisa F kali P. Coba. Dari sini kita tekan. Kita apa? Oh. Kan itu masuk Ibu. Tunggu. Maksud Ibu tuh gini. Ya kok diam aja semua tak ada bertanya? Tak ngerti atau ngerti sekarang? Tak mau dia. Ntar ya. Sekarang bermasalah pula. Nah ini. W itu sama dengan F kali S. Dapat ini dari mana? Nah, F kali V. Coba, siapa yang bisa nurunkannya nih? Nanti dapatnya daya ke sini.
Gimana? Ada yang tahu? Perubahan energi per waktu. Daya tuh, perubahan energi apa? W per T, ya kan? P. Berarti gaya kali V. V yang situ apa sekarang? Kecepatan. V situ apa? Ya, ya. Coba turunkan itu sedikit aja. Yang ahli fisika. Ini absen belum Ibu apa lagi ya? Ya, coba. Ibu ngabsen dulu ya. Coba Ibu Ibu ambil Google. Cari itu turunannya tadi. Bu Google Classroom dulu, Bu absen. Absen. Lambat loadingnya. Silakan absen nak ya. Absen tuh udah dibuka. Apa dapatnya turunannya? Ayo. Ayo. Nah, W per T terus. Coba. Hmm. Oke, Francisca juga. Yang lain kemana perginya, nak? Ya. Bisa kan? Nah, kita lanjut. Ya. Nah, ini soal kemarin. Kumpulnya KCR. Ada yang 45, coba. Kita bahas soal gampang ini soal Ibu kasih kemarin tuh. Nomor 45. Buka bukunya. Halaman berapa kemarin, nak? Kita buku Mandiri. Nomor 45. Benda bermassa 2 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 10. Ya kan? 10 meter per sekon. Kemudian bergaya sehingga kecepatan menjadi gampang ya. 14 meter per sekon. Ditanya usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Nah, apa diketahui? Ayo kita jawab bersama. Kalau salah, karena kemarin kurang paham, bisa boleh diperbaiki lagi. Belum Ibu koreksi. Ayo, yang dah menjawab. Kita jawab bersama. Enggak bermasalah tuh. Nomor 45 dulu. Nomor 45, benda bermassa. Berarti diketahui apa? Ya, oke. M sama dengan berapa tuh? 2 kilo. Terus bergerak dengan kecepatan. Kecepatan apa? Bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. 10 meter per sekon, terus kemudian diberi gaya sehingga kecepatannya menjadi 14. Berarti ada V0, ada VT kan? V0 yang mana? V0 10 meter per sekon. Ini kelas lain nanti Ibu copy aja nih, Ibu tak ngajar. Ini Ibu rekam nih sekarang nih. VT 14 meter per sekon. Terus ditanya, W. Oke? W, ada V0, W sama dengan kita masukkan rumus. Apa di sini? GLBB ya kan? Ya, W sama dengan F kali S. Ya kan? F kali S itu M kali A ya enggak?
kali S. Gitu caranya. Terus apa lagi? S itu rumus GLBB apa? W sama dengan, apa nak? Yang kalian jawab? M. Yang GLBB itu VT kuadrat, V0 kuadrat. Nanti Ari ibu nurunkan V. Oke, ini tak sampai dah. V0. Apa? Hapus lah. Dah ya. Ini udah ya. W F kali S, M kali AS. Ini ibu hapus ini. Ibu lanjutkan maksudnya. Berarti W sama dengan rumusnya menjadi apa lagi? M VT kuadrat. Tadi siapa yang nyebut tuh? V0 kuadrat per 2 kan? Sehingga berapa? M-nya 2 kali 14 ya? 14 kuadrat kurang 10 kuadrat bagi 2. Berapa dapatnya? W-nya. Oke, 96 Joule. Gampang kan? Nah, 2 menit selesai. Nah, mudah ya. Nomor apa lagi? 48. Nah, itu kalau 48 ini dia pakai perbandingan. Ini udah ya. Kalau yang salah diperbaiki lagi. Masih ibu terima. Gak apa-apa. Pokok ngumpulkan tugas. Intinya ada usaha sekarang. Nah. Nomor 48 perbandingan EKA, EKB. Berarti ya. Energi kinetik A dan energi kinetik B. Berarti nomor 48. Berarti EKA ditanyanya per EKB. Ya. Massa A 0,5 massa B. Berarti MA sama dengan apa nak? Setengah MB, 0,5 sama setengah MB ya. Nah, itu aja diketahuinya. Kecepatan benda B 3 kali benda A. Ya. Berarti kecepatan benda B, VB. VB sama dengan 3VA. Nah, rumusnya apa masukkannya nih? Ditanyanya perbandingan EKA dengan EKB nih kan? Ayo, masukkan rumusnya apa? Rumusnya tentu setengah M PA kuadrat. Kalau perbandingan gitu ya. Setengah M PB kuadrat. Dah, oke, masukkan. Setengah MA nih kan? Ini MB ya. Nah, berarti setengah kali setengah ya nih dah. MB ya. MB apa? Kali VA sama dengan berapa kalau di sini nak? PB 3PA. Kalau PA? Ayo. Supaya kita bisa coret-coret. Apa nak? Mana ada 1 MB. Diketahui MA setengah MB, PB 3PA. Itu diketahui. Yang ditanyanya EKA, energi kinetik A dengan energi kinetik B, perbandingan. Ya kan? Ditanyanya berapa dapatnya nanti. Berarti hasilnya pasti perbandingan juga. Nah, sekarang kita kan udah tahu nih. Ini kan rumusnya EKA itu kan setengah MA VA kuadrat. Yang ini setengah ini dari sini. Ini setengah tulis saja sini. Setengah
MA itu apa tadi? Ini kan? MA ini setengah, MB ini dia. Nah, tinggal VA ini sekarang. Nah, paham? VA ini kan bisa dicari dari sini, nak. Kalau PB 3VA, VA sama dengan berapa? Ayo. Oke, Ibu dengar tuh. Sepertiga PB ya. Masukkan VA-nya nih. Berarti, sambung sini ya. Sepertiga PB kuadrat. Nah, bagi setengah MB kali VB kuadrat. Nah, cobalah mainkan. Coret-coret. Ini kan PB kuadrat bisa dicoret, ya kan? Berapa hasilnya? Berapa dapat hasilnya, nak? 1/18. Sepertiga ini dikuadratkan jadi berapa? Nih, dikuadratkan dulu. Seperberapa? 1/9 kan? Nah, PB coret, coret. Terus apa lagi? MB bisa coret kan? MB coret, coret. Apa lagi? Ini 1/9 berarti naik ke atas kan? Setengah ini naik ke atas kan? Berarti jadi dapatnya 1/18. Ini dia hasilnya. Ada jawabnya 1. Ada B ya. B jawabnya Ibu tanda tuh. Nanti yang lain nanya. Ada pertanyaan, nak? Gitu caranya. Nah, harus kita, ini kan udah ada, nampak kan terbuka. Udah ada VA, udah ada VB. Kalau VA udah ada, kita ganti aja lagi VB-nya tuh. Setengah-setengah ya kan? 1/9, 18. Jadi setengah, balikkan ke atas. Berarti 1/18 ya. Ada 18/1, enggak ya? Tak mengecoh dia. Dah, berarti itu aja. Nomor berapa lagi yang kita kasih? Mungkin Ibu tak sampai 8.30 ya. Kita cukup aja, nanti kalian belajar aja untuk minggu depan. Ya. Untuk sampai soal yang 52 itu. Nah, halaman 52 itu mungkin kan belum Ibu terangkan, kalian belajar sendiri ya. Soal nomor 52, coba. Ini catat aja. 52 itu soal yang terakhir itu. Gaya kerjakan sebuah benda memiliki daya. Nah, gampang saja. Cing mata aja nih ya. Nggak ada payahnya dong. Dah, nomor 52. Yang lain kalian bahas. Nah, jelas Ibu 3, Ibu kasih itu 52. Kalau 50 itu bandingan aja tuh, nak. Berapa dapat hasilnya? 50. Halo yang udah ngerjakan. Kenapa banyak ngumpul Pak Ibu? Absen silakan absen, nak ya. Yang 50 kan ada disuruh kemarin kan? Berapa jawabnya? Berapa? 3, 2. Apa? A, B, C, D. Kurang jelas suaranya, nak. C, good. Ya, turunkan rumusnya. P itu 3R, ya kan? Dicarinya R-nya 45. G-nya 10. Kecepatan bola saat meninggalkan titik B. Berarti dicarinya V-nya ya. Masukkan rumus mana? Dapatnya 3 tuh ya. Ibu cari 3. 3 meter per second. Bisa aja rumus yang setengah MP kuadrat sama dengan MGH ya. Bisa itu. Setengah MP kuadrat. Nah, kita bahas yang 52. 52 daya. Tadi rumus yang ini ya. P, W, per T. Ini daya, power. Ini daya, ini apa? Ini apa tadi? Kerja, ini waktu. Ini usaha kan? Usaha. Ini waktu. Sekarang coba diketahui. Apa diketahui nih?
Sebuah benda yang memiliki daya, berarti V. V 500 watt. Mudah-mudahan soalnya kasihnya. Jarak 400 meter. Apa jarak? Ya. Yes. S. Siapa yang jawab S tuh? Ini ya, Rehan baru masuk. Ketua kelas nih tak salah ibu kan? Apa terjadi dengan dia nih? Rehan, ngapa kamu baru masuk? Orang habis. Rehan, dari mana? Rehan kan ketua kelas tadi ibu. Halo Rehan. Nah, jawabnya dah. Baru masuk dia, kemana kamu Rehan? Jarak S berapa tadi? Hmm. Ini Bu Bu apa kan memang Ibu mau ngajar kalian, itu Ibu kirim aja videonya. Dah, terus waktu ya. T 16 sekon. Nah, apa rumus kita masukkan? PW per T. Rumusnya dibuka jadi apa? W itu. Dibuka tadi jadi apa? W itu V kali T kan? Berarti kita buat rumusnya W sama dengan VE. Itulah Ibu kadang pikiran Ibu. Ntar loh. Ibu hapus. Jadi kita buat W sama dengan rumusnya kita tulis aja ya. VT kali E per S tuh. V 500 kali 16 bagi berapa? 400 ya? Dapat berapa? Coba mainkan kali-kalinya. Berapa dapatnya? 200, 2000, 20. Oke. 20 Newton. 20 Newton deh. Ya. Kan 20 Joule nih satuannya. Oh, dia gaya bekerja sebuah benda miliki. Iya, gayanya tanya. Berarti sini F nih. Sorry. Ini F ya. WPM ya. Ini F. F P kali T kali S gaya Newton. Nah, itulah dia. Nah, dari penjelasan ini coba ada yang bertanya, jadi kesimpulannya usaha dan energi dan doa satu lagi. Jadi kalau kalian mau nilai bagus, usaha, energi dan doa lagi ya. Ya. Jadi itu soalnya 4. Jadi minggu depan kita objektif ulangannya. Kalian pelajari juga ya. Kalau ibu tak sempat, bandul pasti ada keluar satu itu mungkin. Kalian kerjakan kayak bandul tuh nomor 39 ya. Yang ada 60 tuh. Bandul terus kerjakan juga yang pegas. Ya kan? Non konservatif ada pegas. Cari aja soalnya tuh. Yang non pegas. Coba untuk terakhir apa pembelajaran kita, buka bukunya. Dan kerjakan yang ini aja. Coba yang mana Ibu suruh lagi ya. Satu soal aja. Jam kita masih ada 8.22. Ini konservatif tak ada contoh di sini nak ya. Konservatif ada tak contohnya lihat? Ya gaya, meluncur, energi kinetik yang banyak. Konservatif ada. Ada pertanyaan lain nak? Konservatif. Coba Ibu cari di buku Ibu yang soal konservatif ya. Satu soal aja. Nah, coba.
Misalnya ada soalnya gini, kalian catat aja. Untuk soal. Ada sekantung pasir digantung pada tali sepanjang, nih ya, ikuti aja, sepanjang 1,2 meter ya. Sekantung pasir digantung tali sepanjang 1,2 meter ditembak dengan sebuah peluru. Orang tembak. Pelurunya masanya 8 gram. Ini ditembak nih. Ini digantungan sekarang. Kantung pasir ditembak sebuah peluru. Masanya 8 gram bergerak dengan kecepatan. Berarti tembak itu kecepatannya 600 meter per sekon misalnya. Ya. Sudah itu gimana? Peluru tersebut menembus kantung pasir dengan kecepatan 250 meter per sekon dengan kecepatan nih. Berarti sudah itu sudut maksimumnya. Ibu buat 40 aja, pakai kalkulator aja nanti. Ya, kantung pasir mengayun ke atas. Maksudnya ditembak kantung pasir itu mengayun ke atas dengan sudut 40 derajat. Tentukan massa kantung pasir tersebut. Berarti ini ditembakkan nanti nih di sini. Di sinilah. Ini ditembakkan ya. Ini massanya. Ini nanti H-nya. Berarti ditanya massa kantong pasir. Paham enggak? Coba cari rumusnya yang pakai yang rumus itu, MP akhir, awal. Ini aplikasinya. Coba kalian rekam aja kalimat Ibu, karena Ibu tulis payah. Sekantung pasir, ini kantung pasir sekarang. Sekantong pasir yang tergantung pada tali sepanjang 1,2 meter. Lupa Ibu tuh ya. Ditembak, nih ditembak deh. Ditembak dengan sebuah peluru. Masanya berapa tadi? 8 gram. Nih tembak dengan sebuah peluru masanya 8 gram. Bergerak dengan kecepatan. Bergerak ada. Kecepatannya adalah 600 meter per sekon. Peluru tersebut menembus kantung pasir yang keluar peluru tersebut. Ini dia kecepatannya. 250 meter per sekon. Akibat tembakan, kantung pasir mengayun ke atas, nih ke atas, membentuk sudut 40. Ya. Itu ilustrasinya. Yang ditanyanya tentukan massa sekantong pasir tersebut. Karena ditembak tadi, berapa massanya tinggal lagi? Dari berapa? Dari 8 gram tinggal berapa gram lagi nanti ya. Pakai rumusnya mana? Ditembaknya ya. Nah, cobalah ini. Soal ini. Itu soal 1 aja. Soal pakai peluru. Nah, untuk hari ini ya Ibu cukupkan aja sampai di sini dulu pembelajarannya. Belajar untuk tugas mungkin tidak ada, kan cukup belajar aja yang dari mandiri ya. Multiple choice-nya itu mungkin adalah 70% Ibu ambil, berarti kalau udah belajar itu nanti nilainya udah di tangan udah 70. Dah, untuk hari ini karena kelas lain akan masuk lagi IPA 1, 2, 3 ya. Nah, Ibu cukup pembelajaran sekian. Ya, Ibu ucapkan terima kasih yang sudah memperhatikan. Yang tak memperhatikan Ibu juga tak nampak enak ya. Ya. Cuma ya, Ibu mohon doanya nak ya supaya anak Ibu cepat sembuh, keluar jadi Ibu tak bolak-balik rumah sakit. Ya. Aturan Ibu tidak mengajar hari ini. Jadi Ibu upayakan mengajar Anda semuanya. Dah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.